Halo, pagi-pagi udah ketemu anomali. Ya, anomali ya guys, seperti ini. Nah, ini untuk tipe HP-nya Infinix Hot 12 ini ya. 12 Fly. Nah, seperti ini. Jadi kasusnya ini usernya ini beli LCD online ya teman-teman, dibongkar sendiri, dipasang sendiri, dan alhasil seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu datang ke counter dengan membawa HP yang sudah diikat karet. Lalu membawa juga LCD barunya. Jadi usernya ini beli LCD satu online, yang satu di toko offline ya. Nah, yang online ini yang terpasang di HP ini tadi, yang sudah musiman lepas ini, dan yang beli di toko offline itu masih baru, belum dites. Nanti akan kita coba tes. Oke, nggak perlu lama-lama, kita lanjut aja bersihkan lem lamanya ya, karena ini usernya ini mungkin nggak lihat tutorial atau apa, main pasang aja, jadi lem lamanya ini tidak dibersihkan. Ini seperti eksperimen ya teman-teman, cuman eksperimen yang salah gitu ya. Jadi mungkin mau belajar pasang sendiri, cuman mungkin jalannya masih salah atau gimana, jadi keluar duit 2 kali deh ya kan, beli LCD online dan beli LCD di toko offline. Ya nggak masalah lah, yang penting mau mencoba. Nah, ini untuk LCD yang baru, coba kita tes dulu ya guys. AIM Pro, ini mereknya AIM Pro ini guys. Kalau yang beli di toko online tadi Mosi ya mereknya ya. Oh, ini untuk framenya juga sudah melengkung ya. Ini cuman udah konfirmasi ke usernya. Walaupun framenya melengkung tetap dipasang gitu ya. Tapi Om Siman akan usahain semaksimal mungkin supaya bisa terpasang dengan normal.
walaupun framenya melengkung. Baik, kita mulai kasih lem untuk framenya seperti ini ya teman-teman. Ini jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Dan di bagian kanan atas itu kalian lihat ada sensor proximity namanya. Itu jangan sampai terkena lem ya, karena nanti bisa mengganggu saat kalian menelpon. Jadi kalau kalian nanti buka WhatsApp itu, kalau kalian telepon layarnya mati atau menutup gitu ya. Dan juga kalian kalau buka pesan suara itu nanti layarnya juga menutup. Nah, itu jangan sampai terkena lem teman-teman. Di bagian pojok kanan atas itu kalian lihat ada sensor proximity. Oke, lanjut aja, kita persiapkan untuk LCD barunya. Nah, saat memasang LCD di bagian bawahnya itu kita harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai fleksibelnya terkena lem. Ingat, kalau fleksibelnya terkena lem nanti LCD-nya bisa rusak ya. Jadi kalian perhatikan benar-benar. Nah, ini ya, kita pasang soketnya dulu ya. Selanjutnya kita akan langsung pasang baterainya. Lalu kita coba hidupkan apakah LCD-nya bagus. Ya, sudah hidup. Nah, ini karena frame-nya ini sudah melengkung, jadi Om Siman nggak langsung pasang untuk backdoornya ya. Ini kita ikat kari dulu supaya lemnya agak mengering, jadi waktu nanti kita tekan-tekan itu sudah bisa ya. Karena kalau frame-nya melengkung itu rawan banget kalau kita tekan. Supaya kita nggak nombok, nah ini kita biarkan dulu lemnya agak mengering. Sambil kita tunggu untuk proses bootingnya. Ini gila sekali nih, King Phoenix bootingnya lama sekali. Nah, itu di bagian atas itu ya frame yang melengkung.
sembari menunggu lemnya kering, juga kita menunggu proses bootingnya, kita sempat dulu ya guys. Nah ini sudah bisa ini untuk bootingnya, kita geser-geser. Nah seperti ini, mudah-mudahan normal ya. Oke. Kalau lemnya ini sudah dirasa cukup mengering, selanjutnya kita mulai merakit untuk pemasangan frame backdoor ini ya. Nah jadi ini kemungkinan sama usernya dipaksa-paksa, jadi semuanya terlepas seperti ini ya. Kita akan coba rakit ulang dulu untuk tombol on off sama volumenya. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman mau mencoba memasang LCD sendiri atau mengganti LCD sendiri, kalian perhatikan baik-baik step by stepnya supaya nggak terjadi seperti ini ya. Kasihan juga sebenarnya usernya beli LCD 2 kali. Itu kalau kita bisa teliti, memperhatikan step by stepnya, insya Allah pemasangan LCD kalian bisa sukses gitu ya. Nah ini kita tekan pelan-pelan ya, karena ini posisinya framenya sudah melengkung, jadi kita harus hati-hati teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, ini mungkin tadinya dipaksa congkel, jadi untuk framenya juga nggak bisa rapat ya, nggak bisa presisi. Nah ini di bagian bawahnya ini nggak mau rapat. Jadi benar-benar anomali nih teman-teman. Kemungkinan sih usernya nggak membuka backdoor belakangnya dahulu, jadi dia main lepas SIM tray atau kartu SIM-nya, dikeluarin pertama lalu dicongkel di bagian framenya itu ya, tanpa melepas baut-baut yang ada di dalam backdoor.
Jadi hasilnya seperti itu, framenya jadi rusak. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan untuk pembelajaran ya teman-teman. Oke, lanjut aja, kita pasang semua baut-bautnya. Nah, ini jangan sampai terlalu tertekan ya untuk pemasangan baut-bautnya. Oh ya teman-teman, ini karena kita cuman apa ya, usernya itu datang dengan membawa kondisi seperti ini, jadi baut-bautnya itu udah banyak yang hilang ya. Mungkin tadinya terjatuh atau bagaimana, jadi baut-bautnya itu nggak komplit. Nah, sebelum itu kita tes untuk suaranya ya. Jadi kan di bawah ini ada speaker. Sebelum kita pasang seluruh baut-bautnya, kita tes juga untuk suaranya. Kalau kita yang bongkar atau Om Siman yang bongkar tadi, sebenarnya kita nggak perlu tes. Takutnya kalau ini bukan bongkaran kita dan kita hanya finishing, nah takutnya speakernya itu rusak atau bagaimana. Jadi kita tes dulu ya. Dan ternyata tadi waktu kita tes normal untuk suara-suaranya atau speakernya. Jadi kita lanjut pasang aja baut-bautnya. Oke, selanjutnya kita beri lem untuk frame backdoor seperti ini. Kita beri lem sedikit-sedikit aja supaya tidak meluber ya, yang penting rata aja gitu ya. Nah seperti ini keliling. Nah ini di bagian fleksibel fingerprint itu kalian harus perhatikan baik-baik, jangan sampai lemnya juga terkena ke fleksibel fingerprint. Nanti takutnya bisa tidak berfungsi untuk fingerprintnya. Lalu kita pasang untuk backdoornya seperti ini. Nah ini kita tekan pelan-pelan. Kita pastikan presisi ya teman-teman. Tapi untuk kasus yang ini, karena ini dicongkel paksa, bagian framenya juga sudah tidak presisi, jadi kemungkinan kalau kita tutup dengan backdoor ini ya kurang presisi juga hasilnya. Selanjutnya kita beri pengikat karet seperti ini ya, untuk mengeraskan lemnya. Dan oke,
ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi teman-teman.